Bab 1055. Aku pergi bersamamu. Tentu saja, tidak masalah jika makanan ini dimakan sesekali, bahkan jika itu adalah arsenik, mengecualikan dosisnya juga tetap beracun. Asalkan tidak makan terlalu banyak, dan tidak sering makan, tidak masalah makan 1 atau 2 kali dalam waktu yang lama. Namun, Golden Ye masih tidak setuju membiarkannya makan, pertama karena tidak bersih, dan kedua karena mengandung pengawet. Tetapi setelah melihat Audrey Han yang benar-benar tidak memiliki nafsu makan, atas saran pelayan mengatakan bahwa dia bisa membuatnya di rumah, membeli bahan dan membuat cabai, yang lebih bersih dan sehat daripada dari luar. Cuma hanya membutuhkan lebih banyak usaha. Akhirnya, Golden Ye mengangguk. Saat Audrey Han akan memakan hotpot kecil, dia mengingat Glenn belum kembali, jadi berencana untuk menelepon Glenn dan bertanya kapan dia akan kembali. Kemudian dia melihat sosok kecil berjalan di pintu. Glenn, Mommy. Glenn memanggilnya, berjalan ke arahnya dan memeluk Audrey Han. Kenapa Bibi Gita tidak ikut denganmu? Setelah berbicara, Audrey Han melihat ke belakang. Mommy, ayah Bibi Gita mengalami kecelakaan mobil dan sedang berada di rumah sakit. Dia harus pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan makanan. Mendengar itu, Audrey Han menjadi tercengang, dan bagian belakang kepalanya seolah-olah dipukul keras. Kamu, apa yang kamu katakan? Ayah Gita mengalami kecelakaan mobil. Sedang berada di rumah sakit. Glenn mengangguk. Audrey Han tiba-tiba merasa tidak enak. Dia melepaskan Glenn dan berdiri, langkah kakinya sedikit panik dan mau berlari keluar. Mommy. Hanya ada dia dan Glenn di rumah untuk saat ini, jadi Glenn melihat dia yang mau berlari keluar segera menahannya dengan cepat. Mommy mau kemana? Bibi Gita sudah menaiki mobil pergi, bahkan jika Mommy keluar sekarang, juga tidak dapat melihat Bibi Gita. Audrey Han menghentikan langkah kakinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjadi tenang lalu bertanya, lalu bagaimana situasinya sekarang? Beritahu Mommy sebanyak yang Glenn tahu. Setelah Glenn memberitahu Audrey Han sebagian besar situasinya, hati Audrey Han yang menggantung menjadi lega, dan menghela napas, tetapi ketika Audrey Han memikirkan Gita sebelumnya, dia mulai lagi merasa sangat tertekan. Saat itu, betapa sedihnya dia. Tapi dia menolak untuk bertemu dengannya. Audrey Han adalah adik Andre Han, dan dia juga tidak berani asal muncul di hadapan Gita. Karena permintaan Gita, jadi dia hanya mengikuti permintaannya. Tapi sekarang, kabar yang didapatnya malah mengenai ayah Gita yang mengalami kecelakaan. Pada saat ini pasti adalah masa tersulitnya, keluarganya mengalami kecelakaan, dia yang mengaku sebagai teman terbaiknya malah tidak berada di sisinya. Bagaimana dia bisa melewati waktu-waktu itu? Memikirkan hal ini, hati Audrey Han menjadi sesak dan tidak bisa berkata apa-apa. Mommy. Glenn memperhatikan wajah Audrey Han yang tidak beres, dan segera menghiburnya. Mommy, Bibi Gita bukan tidak mau memberitahumu. Dia hanya merasa Mommy punya bayi di perut. Jika dia mengatakannya pada Mommy, Mommy pasti akan khawatir, jadi dia tidak mengatakannya. Dan sekarang Paman Zhou juga sudah baik-baik saja, Mommy jangan khawatir. Audrey Han kembali sadar. Iya, Paman Zhou sudah baik-baik saja, dia tidak perlu khawatir, dia hanya merasa kasihan pada Gita. Baru ngomongin tentang Paman Zhou, Mommy sudah sedih banget. Glenn menjadi tidak berani bilang kalau Bibi Gita dan Paman ketemu hari ini, terus Bibi Gita merasa sangat sedih. Glenn membantu Audrey Han duduk di sofa. Mommy santai saja, tidak akan ada masalah. Mulai sekarang, Glenn akan menggantikan Mommy untuk menemani Bibi Gita setiap hari. Audrey Han berpikir sejenak, dan berpikir itu bagus, dan kemudian dia akan menyekolahkan Glenn ke sekolah swasta. Keesokan harinya, setelah Gita membereskan rumah, dan ketika dia hendak pergi menjemput Glenn, dia mendengar bel pintu berbunyi. Dia membuka pintu dan menemukan bahwa Glenn berdiri di depannya. Bibi Gita, pagi. Glenn memiringkan lehernya dan menunjukkan senyum polos.
Gita tertegun dan melihat ke belakang. "Kamu, bagaimana kamu datang kemari?" Kata Momi. "Tante Gita susah juga kalau tiap hari bolak-balik, jadi kelak paman supir yang akan nganterin aku bolak-balik tiap hari mulai sekarang. Tante Gita gak usah capek-capek bolak-balik lagi." Setelah berbicara, Glenn menambahkan kalimat lain dengan suara kecil, "Dan paman sopir akan mengikuti kami sepanjang hari, jadi Bibi Gita bisa pergi kemanapun Bibi mau." Setelah mendengarkan ini, Gita merasa sedikit tersentuh. Dia tidak menyangka Audrey begitu pengertian. "Kalau begitu sampaikan terima kasih pada momimu untukku." Jika Bibi Gita ingin berterima kasih pada Momi, sendiri telepon dia dan katakan padanya." Gita tertawa, "Baiklah, aku akan meneleponnya nanti." Setelah itu, keduanya pergi ke rumah sakit bersama untuk mengantarkan makanan untuk Ayah Zhou. Melihat Chaeoye cilik ada di sini lagi, Ayah Zhou bersemangat, dan Hani Luo jelas sangat menyukai Glenn. Pasangan itu lalu mengajaknya bicara, dan Gita ada di sampingnya mendengarkannya sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas. Pada saat ini, ponsel Gita berdering, dan dia menjawab panggilan itu. Barangnya sudah sampai. Oke, aku akan pergi membukakan pintu nanti tolong pindahkan barang-barangku." "Jangan khawatir, Tuan. Lain hari aku akan memberikan kompensasi, terima kasih." Setelah menutup telepon, Gita bangkit dan berkata, "Perabotan yang kubeli telah tiba. Aku akan pergi ke restoran sekarang. Ayah ibu, aku titip Glenn pada kalian." Glenn berdiri dan berkata, "Bibi Gita, aku ikut denganmu." Pergi bersama. Tapi, aku akan segera kembali. Lagi pula, restorannya belum buka, apa yang dapat dilihat? Pergilah, Hani, kamu antarkan Chaeoye cilik dan Gita pergi bersama-sama, jaga Chaeoye cilik dengan baik, rumah sakit ini bukan tempat yang baik, sudah cukup bagi aku seorang yang sudah tua sendirian di sini, mengapa harus membiarkan anak kecil di sini? Itu hanya akan menularkan penyakit. Gita sedih dengernya. Meskipun Gita tahu maksudnya baik. Meskipun rumah sakit bukanlah tempat yang baik, tetapi itu adalah tempat pemulihan bagi pasien. "Ayah." Gita mengerutkan kening dan memanggilnya tidak senang. Ayah Zhou mungkin bisa menebak mengapa putrinya mengerutkan kening, dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Pergilah, pergi bersama, dan temui aku setelah kamu menyelesaikan urusan luar." Hani Luo berkedip dan kemudian berdiri. "Kami pergi saja. Ayahmu sudah mulai pulih belakangan ini dan bisa bangun dari tempat tidur sendiri. Kami akan pergi ke sana sebentar lalu kembali, dan minta bantuan perawat untuk merawatnya sebentar." Gita mengangguk di bawah tatapan mata Ayah Zhou. Setelah itu, Gita membawa Glenn dan Hani Luo keluar dari rumah sakit dan bergegas ke toko ramen. Setelah semuanya selesai, Hani Luo dan Gita berpisah. Dia kembali ke rumah sakit, dan Gita membawa Glenn pulang untuk memasak. Awalnya, Gita berencana untuk membiarkan Glenn langsung kembali, dan dia sendirian pulang untuk memasak. Tapi Glenn secara misterius mengeluarkan tas koper kecil dari bagasi mobil dan mengedipkan mata padanya. Bersambung.